Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indarwati Aulia Rahmani, NPM 720212995. Di sini saya akan menjelaskan hasil resume saya mengenai hak-hak wajib pajak dan kewajiban pajak pada pertemuan ketiga. Hak-hak wajib pajak. Hak-hak wajib pajak sendiri dibagi menjadi 11. Yang pertama yaitu hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Yang kedua, hak mengajukan alasan, banding, dan menciptakan kembali. Yang ketiga, hak atas kelebihan pembayar pajak. Yang keempat, hak pendekatan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang kelima, hak untuk pengangsuran atau penundaan pajak. Yang keenam, hak kerahasiaan. Yang ketujuh, hak pengurangan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang kedelapan, hak tertundanya pelaporan SPT tahunan. Yang kesembilan, hak pajak. Yang kesepuluh, hak pengurusan PPh pasal 25. Dan yang terakhir, yang ke-11, yaitu hak mendapatkan pajak. Selanjutnya, kewajiban pajak. Kewajiban pajak sendiri terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu kewajiban mendaftarkan diri. Yang kedua, kewajiban memberi data. Yang ketiga, kewajiban pembayaran, pelaporan, pemungutan atau pemotongan pajak. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, kewajiban pemeriksaan. Selanjutnya, NPWP. NPWP sendiri adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak, di mana biasanya NPWP digunakan untuk melakukan transaksi terkait perpajakan. Dalam istilah lain, NPWP adalah identitas wajib pajak atau WP yang wajib dimiliki warga negara berpenghasilan di atas rata-rata. Fungsi NPWP sendiri yaitu sebagai kode unik yang selalu digunakan dalam setiap urusan perpajakan yang membuat data perpajakan Anda tidak akan tertukar dengan wajib pajak lainnya. Yang fungsi yang kedua yaitu bagi yang berniat mengajukan kredit ke bank, NPWP menjadi dokumen penting yang menjadi syarat pembuatan kredit. Jika seseorang punya usaha, sudah seharusnya memiliki NPWP, sebab NPWP diperlukan untuk pengurusan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Selanjutnya, NPPKP atau penghasilan kena pajak. NPPKP atau nomor pengukuhan PKP merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak atau PKP yang disematkan untuk saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jika pengusaha sudah mendapat nomor pengukuhan PKP atau NPPKP, berarti PKP tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi PKP, dan dengan demikian terikat kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi PKP. Fungsi nomor pengukuhan PKP atau NPPKP memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai identitas PKP yang bersangkutan selain tentunya NPWP. Yang kedua, sebagai penanda bagi PKP yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atau barang mewah atau yang disebut dengan PPNBM. Yang ketiga, sebagai pengawasan administrasi pajak. Nomor pengukuhan PKP atau NPPKP ini tertera dalam surat pengukuhan PKP bersama dengan identitas wajib pajak lainnya, seperti nama, NPWP, klasifikasi lapangan usaha atau KLU, status usaha, hingga kewajiban pajak. Pencabutan NPPKP. Pencabutan pengukuhan
PKP merupakan langkah yang diambil manakala status pengusaha kena pajak atau PKP dirasa tak mampu lagi dipenuhi oleh PKP. Langkah pencabutan pengukuhan PKP ini dilakukan atas permohonan PKP atau dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP langsung yang merasa bahwa PKP yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PKP. Secara rinci, DJP melakukan proses pencabutan pengukuhan PKP terhadap PKP yang termasuk dalam kriteria berikut ini. Yang pertama, PKP dengan status wajib pajak non-efektif. Yang kedua, PKP yang tidak diketahui keberadaan atau kegiatan usahanya. Yang ketiga, PKP menyalahgunakan status PKP-nya. Yang keempat, PKP pindah alamat ke wilayah kerja kantor pelayanan pajak atau KPP lain. Yang kelima, PKP sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP. Yang keenam, PKP telah dipusatkan tempat terutangnya pajak pertambahan nilai atau PPN di tempat lain. Yang ketujuh, PKP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pencabutan pengukuhan PKP dapat dilakukan dengan dua cara, yakni yang pertama atas permohonan PKP sendiri dan dilakukan oleh DJP secara langsung dengan mempertimbangkan sejumlah hal. Yang kedua, pencabutan pengukuhan PKP oleh DJP disebut pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan. Baik, itu saja materi yang telah saya jelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban pajak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Bye-bye.